Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 15 Agustus 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini? Oke, kalau aku lihat dari kartu pertama ada Knight of Sword-nya reverse, berarti aku lihat kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin memiliki sifat yang kasar ya, kasar, berbahaya, agresif, kemudian mendominasi, bahkan ya orang mungkin selalu hubungannya seenak jidat ya. Jadi maksudnya tingkah lakunya tuh seenak jidat. Jadi kalau dia ngerasa udah nggak cocok, nggak nyaman, atau risih, atau ya udah nggak asik tuh udah tiba-tiba ngilang, tiba-tiba mengakhiri hubungan, pergi begitu saja ya. Nggak dulu dicari dulu apa penyebab masalahnya, kenapa sampai kalian renggang, kenapa sampai hubungan stuck, kenapa hubungan sampai dingin. Itu dia nggak berpikir sepanjang itu. Kalau dia udah ngerasa hubungan ini nggak asik, hubungan ini nggak menyenangkan, hubungan ini stuck, udah ngilang. Nah kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Jadi dia selalu memutuskan hubungan jika sudah merasa tidak cocok gitu. Terus itu juga aku melihat di sini, Two of Wands. Sebenarnya kamu dan dia merasa selama ini tuh memang sudah nggak cocok lagi ya, sudah saling merasa tidak nyaman saat menjalin hubungan, sehingga saat ini sudah saling menjauh satu sama lain. Hubungan memang sudah terasa membosankan, tidak ada lagi percikan cinta atau gairah yang tersisa ya. Bahkan aku melihat kayak situasi atau keadaannya sudah tidak, atau perasaannya sudah tidak menguntungkan satu sama lain gitu ya. Mungkin kamu selama ini memiliki perasaan yang penuh untuk dia, tapi dianya cuek. Jadi walaupun di sini kamu tahu bahwa dia pun tertarik atau cinta sama kamu, ya kamu merasa perasaanmu itu kayak selalu diabaikan, selalu tidak dianggap ya. Jadi ya percuma gitu, walaupun misalkan sama-sama cinta, tapi cinta itu tidak ada effortnya gitu, tidak ada action yang nyata gitu. Jadi kamu mungkin selalu effort, berusaha untuk mengapresiasi rasa cintamu ke dia, tapi dianya masa bodoh, dianya tidak peduli, dianya cuek seperti itu ya. Jadi contohnya seperti itu. Sehingga di sini kamu kayak aku lihat di sini kamu memilih untuk udah deh pergi ya, karena perasaanmu tidak dihargai, perasaanmu tidak dianggap, bahkan mungkin entah kamu itu sebenarnya dianggap pasangan atau bukan, seperti itu. Dan tapi karena ini wands-nya Two of Wands-nya reverse ya, aku melihat kayak dia masih takut gitu untuk benar-benar melepas kamu, sehingga mungkin terakhir kali ketika kalian mengatakan kalian berpisah, dia ini tidak mau kamu tinggalkan, atau ya dia beralasan bahwa dia tidak mau berpisah dengan kamu, dia ingin tetap terkoneksi, tetap berhubungan baik dengan kamu, atau paling tidak ya udah kita berakhir hubungannya dalam hubungan percintaan tapi kita tetap jadi teman ya, seperti itu. Dia tidak mau benar-benar melepas. Kenapa?
Karena aku lihat di sini dia takut sendirian. Ya, dia ini orang yang ingin jadi center point, sehingga dia paling nggak suka kalau dia diabaikan atau dia ditinggalkan atau tidak ada orang-orang di sekeliling dia itu yang memperhatikan dia, sehingga dia kan nggak tahu tuh kedepannya akan seperti apa. Nah, kalau misalkan dia masih berhubungan dengan kamu dalam bentuk apapun, mau itu hanya dalam sekedar komunikasi doang ya, atau mungkin cuma say hello doang, yang terpenting adalah dia merasa bahwa dia masih ada yang memperhatikan, seperti itu. Dia masih ada yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak interaksi, seperti itu. Ya, dan kalau misalkan sewaktu-waktu ternyata misalkan pilihan dia yang kemarin dia ambil, misalkan apa nih, karena perselingkuhan deh akhirnya berpisah hubungan kalian, dia memilih si A ya, selingkuhannya itu dibanding kamu, atau dia memilih pilihan yang lain dibanding kamu gitu. Dia takut kalau misalkan nanti sewaktu-waktu ditinggal oleh si A atau yang pasangan yang dia pilih sekarang, atau situasi yang dia pilih sekarang, dia ditinggalkan, dia gagal dalam situasi itu, dia bisa kembali lagi ke kamu. Nah gitu, paham ya maksudku? Jadi kenapa ini orang tidak mau benar-benar berpisah dengan kamu? Karena dia takut sendirian, seperti itu. Strength, orang yang sangat egois, orang yang sangat apa itu namanya, mendominasi, orang yang sangat apa ya, bisa dibilang gini deh, semua kebutuhan dia, semua keinginan dia itu harus kamu penuhi, seperti itu. Jadi ada rasa tidak aman dan rasa yang menyulitkan di antara kalian berdua saat menjalin hubungan ya, atau salah satu pihak tuh ngerasa kayak ini hubungan sangat menyulitkan dan merasa tidak nyaman saat selalu bersama dia. Karena yang sebelah pihak lebih fokus pada diri sendiri, mengejar hobi, mengejar karir, mengejar kehidupan pribadi dia, seperti itu. Sedangkan kamu di sini kayak tetap bertahan untuk dia, selalu ada untuk dia, kayak gitu. Terus itu juga aku melihat kayak memang butuh hubungan ini tuh butuh kepercayaan yang kuat ya, karena hubungan ini tuh penuh dengan kecurigaan, kecemburuan ya, dugaan-dugaan, seperti itu. Dan aku lihat juga di sini salah satu di antara kalian nih terlalu pengontrol ya, daripada simpatik dan pengertian, tapi lebih banyak mengontrolnya. Jadi kalau misalkan pasangan, misalkan dia mengontrol kamu ya, jadi dia mengontrol kamu. Nah, apa-apa yang dia mau, kamu harus ikutin, kamu harus beri. Tapi giliran kamu misalkan punya keinginan, itu nggak pernah dia beri atau nggak pernah dia ikutin, seperti itu. Sehingga kamu merasa selama ini kebutuhan kamu atau keinginan kamu selalu diabaikan oleh dia. Ya, semua kepentingan dia harus dipenuhi oleh kamu, seperti itu. Jadi kepentingan kamu itu selalu nggak berarti gitu bagi dia, ya, kayak nggak berharga gitulah. Ya, aku lihat di sini. Dan aku lihat juga memang keadaan finansial dia ini kayak lagi apa ya, bisa dibilang kayak lagi apa ya, dicoba untuk distabilkan, kayak gitu ya, atau mungkin saat ini ya sudah mulai stabil, intinya kayak gitu deh ya. Karena kalau aku lihat saat ini tuh dia kayak lagi ada konflik gitu antara pekerjaan dan keluarganya, tentang hal-hal yang di rumahnya itu kayak lagi ada konflik gitu ya, ada masalah. Orang yang sangat egois, dan aku lihat memang dia orang yang kayak nggak kerawat gitu loh, orangnya kayak nggak kerawat ya. Dia ini orangnya pecemburu, orangnya ya serakah juga aku lihat, materialistis, orangnya egois, iri hati, nggak toleran, seperti itu. Kemudian aku melihat bahwa banyak
ketidakseimbangan ya di antara kalian berdua. Sampai-sampai aku lihat di sini perasaanmu sudah lelah, ada kayak rasa ketidakmampuan untuk tetap bertahan atau menerima keadaan seperti itu. Sehingga sekarang kamu memilih untuk merawat dirimu sendiri aja, itu yang lebih penting dan lebih utama bagi dirimu. Makanya di sini kamu berani untuk melepaskannya, berani untuk ikhlas, berani untuk pergi ya, berani untuk tidak mau lagi terhubung dengan dia, karena ya kamu sudah lelah, perasaanmu sudah lelah, ada rasa ketidakmampuan darimu untuk tetap bertahan dengan situasi yang toksik seperti ini ya. Dan aku lihat di sini aku melihat memang kamu itu orangnya itu selalu mendengarkan intuisi ya, atau kata hatimu, atau apa yang pikiranmu katakan ya. Jadi selama ini itulah yang menjadi patokanmu untuk mengambil tindakan meninggalkan dia ini, atau pergi dari dia, atau ya berpisah dari dia ya. Karena memang insting kamu itu sebenarnya memang pesan ya dari semesta agar kamu mengikuti apa yang kata hatimu katakan. Makanya di sini kamu memilih untuk pergi kayak gitu. Dan aku lihat juga memang tingkat kecemburuan di hubungan ini tuh sangat tinggi, atau rasa ketidakamanan dari sisi kamu itu kayak waduh tinggi banget gitu ya. Kamu selalu merasa bosan, terjebak dengan situasi yang sama, terjebak dengan konflik yang sama, terjebak dengan kebiasaan yang sama gitu loh. Situasinya sama, gini-gini terus. Misalkan dia selingkuh, oke, abis itu kalian berantem, berpisah, terus nanti dia ucuk-ucuk datang, kamu maafin, taunya udah maafin, balikan, selingkuh lagi, gitu-gitu terus ya. Sehingga kamu capek gitu, terus-terusan apa ya, memaafkan, memberikan kesempatan, tapi ya kamunya dianggurin terus, diabaikan, atau apa, dia lebih prioritas karir, keluarganya kayak gitu dibandingkan kamu. Dan memang ya, kamu atau dia ini memang punya perilaku yang posesif atau mendominasi ya. Mungkin inilah cara kalian untuk mengkomunikasikan rasa ketidakamanan di antara kalian, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kalian punya sifat yang salah satu di antara kalian ini punya, atau mungkin ya bisa jadi kedua belah pihak ini punya perilaku yang posesif, yang mendominasi, maka pasangan akan melihat bahwa kalian itu terlalu jahat, males, tidak menarik ya, terlalu menuntut gitu ya, untuk melakukan segala hal sesuai keinginan pasangan yang posesif, mendominasi itu tadi gitu ya. Sehingga hubungannya terlalu terasa apa ya, dalam menjalaninya itu terlalu terasa keras ya, sehingganya lalai seperti itu. Jadi nggak memuaskan. Indikasi kuat banget di magician, orang yang serakah, orang yang penuh dengan ilusi ya. Ada kelainan mental nih orang, aku lihat ya. Orangnya licik, manipulatif ya. Orang yang tidak dapat dipercaya, suka menipu ya. Bahkan dia orang yang selalu orang yang bisa membuang bakatnya sendiri gitu loh. Dia tidak menggunakan bakatnya ya, mungkin basicnya apa, dia kerjanya apa, seperti itu. Kemudian aku melihat di sini dia ini ternyata selama ini nggak jujur sama kamu ya, terutama tentang keadaan dia sebenarnya. Terus itu tentang kebutuhan pribadi dia atau kebutuhan keluarganya, dia nggak jujur. Terus itu juga selalu mencoba memanipulasi kamu ya, untuk melakukan banyak hal, rencana-rencana dia untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, setiap kali kalian berbicara, ngobrol gitu ya, setiap kali kalian berinteraksi, aku lihat ending-endingnya pasti aja bertengkar. Ada pembicaraan yang pasti aja memanas kayak gitu loh.
Dan aku lihat di sini sebenarnya dia itu merasa bahwa kamu itu orang yang sangat menggambarkan pasangan yang menyenangkan, ya. Kamu itu orangnya asik sebenarnya bagi dia. Bisa dipercaya juga, ya. Bahkan dia menganggap bahwa kayak kamu itu pasangan untuk dia. Hanya saja aku melihat di sini kayak dia itu kayak nggak yakin. Kalau untuk dijadikan pasangan masa depan ya oke, kamu iya gitu, cocok gitu. Tapi kayak dia nggak yakin gitu bahwa kalian bisa lanjut ke masa depan gitu loh bersama. Karena ya entah ini kamu yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap dia, atau dia yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap kamu, atau dari kedua belah pihak. Tapi kalau aku lihat sih lebih ke kamu deh ya, kayaknya kamu sudah hilang rasa kepercayaannya ke dia gitu. Ya gimana enggak kalau misalkan dia melakukan situasi yang toksik seperti itu. Oke, kemudian The Magician ini juga menandakan bahwa sebaiknya sih ya, dia ini harus bisa jujur ya, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi atau diri sendiri doang kayak gitu. Seharusnya bisa saling berbagi, karena dia kayak nggak pernah mau berbagi gitu loh tentang apa keadaan dia, sebenarnya dia bagaimana kayak gitu. Dia orang yang selalu tertutup. Kemudian aku melihat The Hermit, dia memandang kamu sekarang kayak kamu memang sengaja ya menghindari dia gitu. Kamu sengaja mengisolasi dirimu atau kayak menutup dirimu dari dia. Kamu kayak menyembunyikan dirimu dari dia, mengisolasi dirimu dari dia. Dan aku melihat dia ngerasa kayak kamu saat ini tuh kayak kesepian dan butuh untuk healing terlebih dahulu, butuh sembuh dari perpisahan kalian ini. Kalau aku lihat di sini dia ngerasa kamu sebenarnya ya patah hati, terus merasa sakit ada suatu hal yang menyakiti dirimu dari masa lalu kalian. Dia ngerasa kayak kamu kecewa banget gitu sama dia. Dia ngerasa bahwa kamu itu kayak sakit hati banget gitu sama dia. Tapi walaupun dia sadar bahwa kamu itu patah hati, sakit hati sama dia, tapi kamu itu bisa gitu loh langsung segera bangkit dan sembuh dan memulai awalan baru dalam hidupmu. Jadi kamu kayak di mata dia tuh kayak gak lama-lama gitu loh untuk berkabung atau meratapi kesedihanmu, meratapi keterpurukanmu, seperti itu aku lihat di sini. Jadi dia ngelihat sekarang kamu kayak sudah memulai melangkah menuju awalan baru dalam hidupmu. Ya, entah apa itu, mungkin dia berpikirnya kamu sudah ada yang lain, atau kamu sudah have fun dengan kehidupanmu, atau karirmu sekarang bagus, jadi kamu lagi senang-senangnya berkarir, seperti itu. Aku melihat kayaknya kamu berdealing dengan seseorang yang lebih tua dari kamu, dan sebenarnya orangnya juga bijaksana ya. Atau kalau nggak lebih tua ya, pokoknya di sini kamu dengan dia tuh umur nggak seumuran ya. Kamu dengan dia nggak seumuran. Kalau misalkan seumuran berarti pendewasaan dirinya yang lebih dewasa atau lebih lebih dewasa gitu ya. Kemudian aku lihat kayak dia merasa bahwa dia seperti harus lebih bekerja keras nih untuk bisa kembali lagi dengan kamu, untuk bisa terhubung lagi dengan kamu, ya. Karena ya sikap kamu sekarang mungkin dia lihat sudah berbeda. Sikap kamu, tindakan kamu sekarang sudah berbeda, nggak seperti dulu lagi yang lembek. Kalau dia merayu-rayu kamu ya kamu juga langsung akan memaafkan. Tapi kalau sekarang tuh kayak dia ngeliat kan kamu udah bener-bener kecewa banget kan sama dia, terus sekarang sudah mulai melangkah ke awalan baru dalam hidupmu. Jadi dia ngerasa kayak waduh, kalau kayak gini kayaknya ngeliat dari sikap kamu kayaknya nggak gampang untuk dirayu lagi nih gitu. Jadi dia kayak ngerasa
butuh effort nih untuk ngedapetin perhatian kamu lagi. Gimana ya caranya kayak gitu. Karena kenapa dia ingin kembali lagi sama kamu? Karena di sini dia masih merasa bahwa kenapa aku sama kamu ini kok waktu bersama, quality time bersamanya ini kayak nggak ada gitu ya, atau lebih sedikit dibandingkan kita di masa-masa waktu kita berpisah seperti itu ya. Jadi dia ngerasa kayak kenapa gitu, kenapa waktu quality time kita lebih sedikit daripada waktu kita berpisahnya. Nah jadi di sini dia pengen datang lagi seperti itu. Bahkan ada di Hierophant, dia masih sering berdoa meminta untuk bisa dipersatukan kembali sama kamu ya. Dia masih berharap semesta masih mau mempersatukan dia dengan kamu seperti itu. Aku lihat di sini ya, dia masih berdoa, masih berharap. Oke, kita lihat lagi apa yang akan terjadi ke depannya antara kamu dengan si dia ini. Masih ada ikatan batin ya di antara dia ke kamu. Dia masih ngerasa sering adanya hadir kamu gitu loh. Ya menurut dia ya kamu masih satu-satunya yang dia mau gitu. Tuh masih ada perasaan cinta kalau aku lihat di sini. Pasti ada perasaan ingin memiliki. Tapi tingkat kodependensinya ini tinggi ya. Mungkin dia masih menginginkan kamu tapi kamunya sudah tidak menginginkan dia. Wedding, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah saat ini, atau bisa jadi kamu sama dia dulu pernah merencanakan suatu pernikahan tapi sampai sekarang belum terrealisasi seperti itu ya. Oke, aku rasa seperti itu. Oh, word waiting for ini berarti masih butuh waktu. Dia masih kayak menunggu waktu yang tepat untuk dibukakan jalan oleh semesta. Jadi kalau aku lihat nggak dalam waktu dekat nih orang bakalan datang ya. Karena di sini dia harus lebih memprioritaskan diri dia terlebih dahulu. Entah itu memperbaiki diri, memperbaiki sikap, memperbaiki keadaan finansial, atau memang dia lagi fokus dengan karirnya dia, menstabilkan karirnya dia, atau ada hal lain yang perlu dia selesaikan, misalkan tentang masalah keluarganya atau masalah pekerjaannya gitu ya. Aku lihat di sini. Jadi semesta masih menunda dia untuk tidak dulu datang ke kamu karena memang dia harus menyelesaikan sesuatu dulu di dalam hidup dia, dan dia juga harus menunggu sampai semesta mempersilahkan dia untuk datang ke kamu lagi, untuk kembali ke kamu lagi seperti itu ya. Jadi masih butuh waktu, masih menunggu, masih dalam keadaan menunggu deh. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Leo, ada Virgo, dan ada Taurus. Ini bulan ada hubungannya antara kamu dengan dia, disituasikan aja ya. Ada Februari, Maret, Oktober, Januari, Juni, Juli, Desember, April, Mei, dan Agustus. Kemudian ada apa ini? Shio-nya. Shio ini bisa shio-nya kamu atau shio-nya dia. Ada shio naga, shio kuda, shio tikus, shio babi, shio ular, shio kerbau, shio macan, shio kambing, shio anjing. Kemudian angkanya di sini yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 12, 18, 29, 11, 7, 4, 1, 13, 17, 21, 30, 15, 16, 26, 6, 23, 3, 25, 2, 19, 5, 8,
20, 9, 31, dan 22. Alfabetnya yang berhubungan dengan kamu dan dia disilahkan aja disituasikan ya. W, M, T, H, E, G, J, P, K, O, N, I, U, L, X, D, B, dan C. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.